Tapi kalau Chika Idol mantau dari kapan? Waduh, saya Mina Sampurasun, balik lagi di James Hunter bersama saya Minero. Ya, dan sekarang saya sudah bersama dengan Mas Fauzan dari Warna Muda. Oke. Ya, dan ya terima kasih ya sudah bersedia ini ya sudah bersedialah untuk ini menyediakan fasilitas buat tag lah kayak gini. sama-sama dengan senang hati. Ya, maka dari itu ya kita sesi ice breaking dulu aja lah gitu. Tapi nanti ya saya juga nanya-nanya soal Warna Muda kayak gimana ininya gitu. Boleh. Iya. Jadi Mas Fauzan ini apa sih namanya tuh minatnya apa aja sih, hobinya gitu? Hobi aku tuh ngelakuin segala hal yang belum pernah aku lakuin sih, gitu aja. Segala yang belum pernah yang dilakukan. Jadi ketika aku ngelihat ada hal yang bagus, aku tuh pengen ada di posisi itu juga. Jadi aku lihat ini kagum sama Nogizaka 46. Oke. Aku tuh karena kagum ke mereka, aku nggak mau cuma jadi penikmat doang. Jadi aku coba buat bikin Nogizaka 46 dengan kearifan lokal gitu. Kearifan lokal, oke. Yes. Nogizaka, Sakamichi lah ya gitu. Iya, aku suka banget Sakamichian. Iya. Ya mungkin ya kalau untuk itu ya sama-sama kayak saya juga ya waktu bikin James Hunter gitu. Jadi awalnya memang saya hanya penonton doang gitu, sebagai pengunjung doang. Cuma ya saya pengen berkontribusi gitu di eventnya Jepangan gitu. Oke. Iya. Maksud saya hal-hal baru tuh mungkin yang saya kepikiran tuh apa ya? Kayak oh ini ada yang main gua kayak nyoba gitu, terus oh ini ada yang main game apa sih? Kan pernah ke ini kan ya? Pernah ke board game gak sih? Pernah. Kan itu kan banyak gitu. Yes. Apakah dicobain juga kah? Iya, ketika aku lihat itu suatu hal yang menarik gitu ya, aku coba sih. Dan aku pengen menguasai di hal itu. Oh, iya. Artinya sekalinya kecantol sama ini, pengen inilah ya. Tidak mau menjadi Jack tapi ingin menjadi King. Yes. Iya. Ya, maka kamu tertinggal di stasiun Bandung, Mas. Waduh. Udah nyampe ya? Wah, nyampe. Nyampe. Masuk. Iya. Oh, nyampe sih, Pak. Nyampe. Oke, ini masih sama minat nih. Jadi kan minat itu kan bisa datang dari mana aja gitu. Kalau untuk sekarang sih orang-orang bisa dari FYP pun bisa dapat minat gitu. Termasuk saya pun ya ini apa sih suka game mahjong Jepang dari FYP yang lewat di YouTube. Gitu. Tapi kita nggak akan ke FYP, kita ke keluarga aja deh. Aduh, karena ya beberapa ya kita sudah tahu ada yang karena bapaknya dia jadi dukung MU, dari omnya dia suka di Jepangan kayak saya, dari adiknya suka K-pop gitu. Kira-kira nih Mas, di keluarga tuh ada nggak sih yang nge-influence gitu? Bukan nge-influence, lebih tepatnya ada anggota keluarga suka sama ini, terus ya dikasih lihat ke masnya, ini mau coba denger ini nggak, mau coba nonton film ini nggak gitu. Kayaknya nggak ada sih ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Pernah nggak sih jadi ini lihat di anggota keluarga itu tuh beda sendiri. Bahkan saya kepikiran nih, jangan-jangan bukan anaknya dah. Nah itu aku. Oh iya. Ini di keluarga tuh semuanya normal. Iya. Aku doang yang enggak. Normal gitu ya. Iya. Iya. Jadi misalkan ada seorang ayah dia itu fotografer, terus seorang ibunya itu dia desainer, terus ya anaknya jadi dokter. Mungkin kayak gitu lah ya. Iya mungkin ya. Iya. Bisa jadi. Iya. Kalau saya memang bener sih dari Om sih suka di Jepangan. Kalau suka nonton apanya nih? Sebenarnya dari musik dulu sih. Oh, musik kirain. Iya. Dulu tuh saya suka ini Lat and Seal, terus The Gazette, terus juga ini Tokyo Jihen, walaupun yang nyantol dari Tokyo Jihen beberapa, nggak sebanyak Laruku dan The Gazette lah gitu. Iya. Kalau anime memang sebenarnya dari ini sih,
dari TV lah gitu. Oh, Cuma oke, istilahnya Indosiar. sendiri. Ya, tapi itu nanti lain bahasan lah ya. Oke. Masih ada lagi lah gitu. Gitu. Anime pertamanya apa? Anime pertama saya ini, kalau untuk TV, ngomongin soal TV, ya Doraemon. Oke. Doraemon, Shinchan, habis itu ya Naruto gitu ya, pokoknya yang pagi-pagi gitulah. Tapi kalau yang nyari sendiri tuh, selain dari Big Three ya, ini sih, apa ya, Law of Wacky. Oh, Iya, sebenarnya ada di TV, saya nonton sampai tamat, cuma ya saya pengen nontonnya versi Jepangnya gitu. Anime Komolu. Dari mulu. Ya itu apa kalau Wake itu terkenalnya apa lu bisa nyiptain sampah atau apapun jadi tumbuhan itu Wake diperlukan untuk globalisasi saat ini. Sebenarnya saya kagum gitu karena saya pas waktu SD itu nilai PLH-nya itu selalu 100 gitu. Anda sombong. Iya, sebenarnya nilai itu membuktikan bahwa saya ini minat gitu sama pendidikan lingkungan hidup pada waktu itu. Sekarang mah tidak tahu sih. Tapi ya saya mah mencoba untuk sebijak mungkin lah gitu. Iya, makanya saya kagum gitu, wah ini kuatannya apa sih namanya tuh bukan mungkin visioner banget gitu. Visioner. Tapi kebayang nggak sih kalau seandainya Bantar Gebang didatengin sama Weki, kira-kira ini Indonesia bakal jadi hutan nggak sih? Gak dia yang capek sih kalau kata gue mah. Pandawara bakalan pensi saat itu juga gitu. Kasian ya. Jobnya berkurang tuh. Iya. Iya. Jadi naik level lah gitu. Jadi Tapi ada yang kerjaannya nambah. Apa tuh? Tuang kayu. Benar. Lucu nggak sih? oh iya benar tuang kayu. Tuang kayunya dari mana dulu? Udah jangan dilanjut. Iya. Jangan dilanjut. Jangan dilanjut ya. Jangan dilanjut. Gitu. Kita udah ngomongin soal musik juga, soal anime, dan akarnya adalah kenapa Mas Fauzan ini suka sama Jepangan. Waduh, panjang sih ya. Itu suka di Jepangan tuh dari SD, zamannya Space Tune, suka nonton anime di sana. Yang satu aku suka tuh, tahu ini nggak sih Momo? Anime? Minky Momo. Minky Iya, Momo. yang dia berubah gitu. Ya itu Minky Momo itu. Kayaknya sih. Nah, itu anime pertama. Terus Langsung mulai ke anime yang Jadi malu. para wanita, cewek-cewek. Aku tahu tuh. Jadi sedarin-darinnya itu. Aku tahu tuh itu di mana itu Space Tune-nya di segmen apa? Zumuroda kan? Zoroda aja ya. Iya kayaknya. Iya. Zumuroda. Sampai hafal segmen Space Tune saya juga nggak hafal. Aksi, Zumuroda, terus ada petualangan. Penyingkolot banget dong Aing. Terus mulai maniaknya tuh di Detektif Conan. Dulu sampai koleksi komiknya. Terus dari anime geser ke musiknya, suka AKB, suka JKT48 dari Gen 1. Terus sempat menghilang karena fokus pendidikan, balik lagi pas zaman kuliah, pas balik Bandung. Di Bandung. Iya. Ke acara di Jepangan dan banyak hal yang beda ya. Dari waktu aku SMP, terus lewat 4 tahunan, ke acara di Jepangan banyak banget yang berubah, banyak banget hal-hal yang baru, dan akhirnya ya tertantang buat terlibat sih, itu aja. Oh iya, karena memang skena event di Jepangan tuh luas ya. Iya, Ada idol, ada band, ada mungkin DJ sama apa sih namanya itu fandom-fandom gitu, termasuk Iya. Panikura juga ya. iya. Dan aku suka dari acara di Jepangan tuh industrinya jalan banget. Jadi perputaran duitnya itu lumayan ya. Jadi ada yang komis make up, ada yang rental baju cosplay, Ya segala macam. ya segala macam banyak banget. Itu yang aku suka sih. Oh iya, Jadi ini orang-orang tuh ya punya perannya masing-masing buat kreatif gitu. Dan aku tertarik buat ambil peran di situ. iya cabang-cabang dari usaha lah ya. Gitu. Iya. Memang sih ini menarik banget kalau untuk ngomongin soal cabang-cabang dari usaha gitu. Iya Jualan tadi. juga soalnya. Hah? Jualan juga. Iya dong. Iya jelas. Jelas kita pun jualan. Kita pun cari nafkah di sini aja. Anjay. Iya. Nah dari cabang-cabang usaha itu yang paling gak expect yang mana? Gak expect-nya tuh yang gimana ya? Gak expect bakalan ada orang usaha barang atau jasa kayak gini. Gak expect tuh kalau boleh terus terang sih justru di Cika Idol ya.
Chica Idol. Per idolannya aku nggak menyangka Chica Idol itu kan berarti independen gitu ya. Tapi si grup-grupnya tuh banyak yang gokil sih. Kayak udah proper banget. Udah ini kalau didengar aja sama label yang oke gitu, kayaknya bakal ditarik. Sekalipun masih independen. Jadi dengan independennya keren-keren. Gak nyangka aja. Ya, benar. Jadi apa namanya? Karena lini yang ada di Cipanas terutama idol itu sudah banyak gitu ya. Jadi tidak hanya berkutat sama seperti family ya. Yes. Ada banyak. Salah satunya apa namanya? Nogizaka yang tadi sudah disebutkannya gitu. Iya, Nogizaka gitu. Dan idol sudah menjadi sampah. Waduh. Waduh. Ya lagi. Anjay. Lu belum bilang culture udah ya lagi. Karena idol itu sudah menjadi culture di Jepang. Betul. Iya lagi. Nah itu baru bener gitu. Tadi kan ngikutin ini JKT dari Gen 1 ya? Yes. Kalau saya sedikit sih ngikutin, tapi dari tahun berapa itu? Apakah dari 2012? 2013 gak sih JKT pertama tuh? Kayaknya pas awal-awal aku SMP berarti 2012. 2012 ya? Lupa sih tepatnya berapa. Oh iya. Kalau itu memang di announce-nya tuh 2010 akhir, tapi debutnya 2011 akhir gitu. Kemudian Gen 1, Gen 2, bla bla bla. Kemudian awalnya tuh rame, abis itu sepi, abis itu makin rame. Yes. Gitu. Survive sih keren JKT. Iya. Tapi kalau Chica Idol mantau dari kapan? Waduh. Saya kalau boleh jujur sih, aku nggak tahu kalau ada sebutan Chica Idol. Jadi aku tuh udah ngikutin kayak Lumina Scarlet dari SMP, udah seneng banget. Waduh. Yes. Kapan aja Lumina Scarlet? Iya, Lumina Scarlet zaman awal-awal tuh. Awal masih. Zaman kayaknya cuma Luska doang deh idol yang oke tuh. Zaman masih ada Sinra Sister kan. Nah, benar. Iya. Golden Age-nya itu ya yang waktu Lumina Scarlet 5 member itu ada Nime, Nao, Yuchan, Utat sama Sachi. Yes. Iya, Aku ingat buat Sachi. Sachi ya. Kalau dulu tuh saya ngelakuin Utat. Oh, Iya. Kan 2017 tuh grad gitu. 3 bulan kemudian ada pengumuman nih udah nikah. waduh, Iya. patah hati. Ya ini ya tapi seenggaknya apa sih idol yang satu ini, member yang idol yang satu ini tuh lebih apa tuh grade-nya ini memang secara terhormat. Karena di 2016 atau 2017 gitu ada idol grade dari AKB48. Dia tuh ngumuminnya tuh bukan dengan ini saya mengumumkan kelulusan. Dia nggak ngumumin kayak gitu. Dia ngumumin kayak gini. Dengan ini saya umumkan pernikahan saya dengan. Oh, ingat. Itu apa namanya berani banget ya. Jadi apa namanya di mana para idol lain tuh yang belum lulus dulu baru nikah gitu Ini langsung nikah dulu lah baru lulus itu langsung ulti. Langsung ulti. Dari patah hati sedunia. Nanti pada nyanyi gitu. Kalau member idol itu apa tuh mantan member idol itu masih hidup sampai sekarang sih alhamdulillah banget sih ya. Soalnya ya nggak bisa ngebayangin kalau seandainya apa tuh saya di sisi apa tuh saya jadi wota yang di Jepang sana ya udah ngefans banget keluarin banyak uang gitu. Sebagai apa tuh sebagai orang yang effort banget sama idol sudah pasti kalau untuk AKB ataupun JKT tuh kalau effortnya banget tuh sampai berjuta-juta bahkan buat ini apa sih namanya tuh nyumbang buat posisi idol di Senbatsu. Senbatsu ya. Iya, gitu. Makanya kan pas Senbatsu kemarin tuh ada banyak wota dari fanbase member ini yang kecewa karena ya ketahuan ini. Oh, oke, ingat. Yang Thailand itu kan? Yang lupa lagi gitu namanya tuh ya F gitulah gitu F gitu. Saya nggak bisa nyebut di sini ya kenapa gitu ya gitu kalau untuk itu. Oke lah itu untuk skena di Jepangan lah ya. Sekarang kalau untuk event tadi event dari kapan? Event dari SMP. Lo tahunnya masih inget gak? Kayaknya sih 2013-14 ya. Itu zaman masih inget ke event di SMA 2
SMA 2. Magu atau apa ya? Oh, Gomu-Gomu itu. Gomu no Matsuri. Iya. Itu naik angkot dari Cibiru bertiga. Dari Cibiru bertiga. Naik angkot bocah SMP. Naik angkotnya 3 kali kah? Lupa ya. Yang jelas sempat jalan kaki jauh juga karena kita nggak tahu rute. Oh iya. Kalau saya Gomu-Gomu tuh sepedahan sih. Oh. Iya sepedahan. Saya masih dulu tuh ini Masih semangat bugar ya? goes kaki sehat amin. Gak tahu itu iklan apa, lupa lagi saya. Kalau saya masih belum kesampaian ke Gomu-Gomu. Aduh. Serius? Itu Tot. event legend. Tot. Terus datang. Tahun lalu mana nggak ke Gomu-Gomu? Enggak anjir. Enggak ya? Oke lah, Gomu-Gomu 2013. Kalau saya event pertama ini sashimi sih, Widyatama. Oh. Sashimi Widyatama, waduh. Iya. Gak nyampe sih, friend. Memang nyampe, jalan kaki pun nyampe karena dekat sama rumah. Nah itu masalahnya. Iya nyampe. Eventku memang dekat. Iya. 5 langkah. Jadi memang saya itu nyemplung ke indinya yang memang waktu itu saya gemarin banget dari subkultur musik-musik Jepang. Karena kan sashimi tuh band-band di Jepangan yang genre-nya itu rock, visual kayak sama metal kan. Jadi itu ya saya langsung suka gitu. Tapi ya belum buat saya rutin ke eventnya Jepangan. Baru rutinnya itu pas 2015. Tapi itu ya nanti bisa apa sih namanya tuh? Bisa ada bahasan lain lah habis ini lah gitu. Dan ngomongin soal event di Jepangan, ada ngerasa hal yang spesial nggak dari event di Jepangan selain banyak cabang usahanya gitu? Mungkin dari idolnya ini, wah ternyata idol Jepang ini beda sama idol-idol yang Korea atau yang Barat gitu. Yang spesial ya? Ini waktu aku mikir bisa dipotong nggak ya? Bisa sih. Oh, bisa. Iya. Bisa dong. Nah tadi itu apa? Ini hal yang spesial dari Jepangan selain dari cabang usaha gitu. Mungkin bisa dari perbedaan idolnya, terus perbedaan dari bandnya. Kalau untuk contohnya, saya kaget kan. Saya tuh mikirnya tuh JKT tuh penontonnya tuh cuma oi. Enggak Pak, mereka itu ngerapalin mantra. Oh, oke. Chen maksudnya. Chen. Chen bukan mantra ya, Chen. Tapi ya memang Marahin lantai. iya, awalnya tuh karena saya nggak tahu Chen ya. Ini orang-orang ngapain apa tuh kayak ngerapalin mantra gitu. Ini orang-orang cuni kah? Kalau saya anggapnya mereka tuh adalah suku Samoa, tapi dia di Jepang. Anjay. Jadi ada nggak selain yang tadi cabang-cabang usaha gitu? Yang bikin kaget ya? Yang bikin kaget atau wah atau spesial atau aneh dan unik gitu? Aku tuh ngerasa kalau event di Jepangan beda dari event lain tuh, di event di Jepangan nggak ada yang menjudge. Gak ada yang ngejudge ya? Kalau aku pernah main-main ke acara Koreaan, boleh nggak sih bilang gitu? Boleh. Kalau Iya. aku waktu pernah main ke acara Koreaan dan itu dituntut buat perfect gitu. Iya. Jadi tampil dance ya harus perfect. Kalau di acara Jepangan itu kayak ya lu punya kemampuan segimana ya masih oke. Cosplay dengan kondisi yang kayak gimana pun ya masih oke gitu. Berkembangnya bertahap, nggak dituntut buat sempurna gitu. Nggak ada itu. Jadi lebih respect sih sama skena Jepangan. Oh iya. Kalau dari kultur dari apa sih? Kalau ngomongin idol juga sebenarnya sama sih. Kan kalau persepsi kita perbedaan soal idol K-pop sama J-pop tuh, K-pop itu memang training dulu berapa bulan atau berapa tahun, habis itu debut kan. Kalau Jepang itu audisi, nggak peduli si member ini sempurna atau enggak, selama lu kepilih, selama lu berkembang, bakal ada istilah tumbuh berkembang bersama fans. Iya itu betul. Ya lu masih bisa oke gitu. Itulah perbedaan Sakura waktu di Jepang. Dia kan dengan kondisi segitu ya udah berkembang bareng-bareng sama fans gitu kan. Iya. Pas dia debut di Korea itu kan dia banyak kena hujat ya karena harus dituntut perfect gitu. Sekarang saya mau ngomongin soal warna muda. Kenapa sih ini ada? Panjang ya. Jadi yang pertama sih aku mengidolakan Najwa Shihab ya. Dan secara
secara gak sengaja ternyata kita punya kesamaan juga, sama-sama suka Arsenal. Wow. Arsenal. Dagunya Sung Jin Woo itu. Ya, aku dan Najwa Shihab tuh punya jurusan yang sama, hukum, ilmu hukum, tapi punya ketertarikan di jurnalistik. Nah, jadi aku pengen, kan kayak yang dibahas di awal tuh, kalau aku kagum ke sesuatu, aku juga pengen bikin versi punya aku gitu. Iya. Nah, Najwa Shihab itu kan punya narasi, dan aku kepikiran buat bikin yang sejenis, yaitu Warna Muda. Singkatnya sih gitu ya, buat memfasilitasi apa yang aku suka aja sih. Kalau kita kerja di orang lain kan ada kemungkinan diatur gitu ya. Si apa aja yang boleh dibuatkan artikel liputan dan sebagainya gitu ya, arahnya kayak gimana. Sedangkan aku tuh pengen ya ini independen sesuai arahanku gitu, nggak ada yang mengkomandoi gitu ya, ngatur-ngatur kemana gitu arah pemberitaannya tuh. Jadi aku bikin sendiri deh. Oh iya, kayak Tempo ya? Iya. Wah. Iya. Tempo tuh emang GG juga sih. Ya Pak, Tempo dong. Temponya Bandung. Tempo aja. Iya. Tapi JFH mah kalau dia tuh karena dia kiblatnya ke Baskara Putra. Oh, oke. Dia juga kuliahnya di UPI, Baskara di UI, beda doang. Iya. Oke, karena terinfluence sama Najwa Shihab ya. Tuh. Iya, kalau untuk kasus ini tuh saya secara tidak langsung keinfluence sama bapak sih kalau ngomongin soal JP Center. Jadi bapak saya itu ada sebuah profesi yang tidak bisa saya bocorkan di sini. Iya, dan karena profesi itu sering diundang ke TV, sama kalau untuk sekarang juga podcast juga diundang gitu. Walaupun tidak sesering seleb-seleb di luar sana gitu. Cuma kalau untuk sekarang posisinya tuh saya ya ini apa sih, membuat media sendiri, saya juga menyiarkan diri saya sendiri dan menyiarkan teman-teman saya juga gitu sih. Terus kalau untuk filosofi Warna Muda ada nggak sih filosofinya? Filosofi Warna Muda, sebenarnya aku suka banget dengan kata muda ya. Dan aku tuh membiasakan diri menyebut, kalau orang-orang kan anak muda gitu ya, kalau aku pengennya orang muda. Pokoknya nggak tahu si kata kunci muda tuh nempel banget di aku. Aku pernah jualan dessertnya tuh namanya Muda Dessert. Muda Dessert. Oh Pokoknya nggak tahu kayak terobsesi dengan kata muda gitu ya. Orang-orang muda. Dia Giovanna berarti. Aduh. Dio. Kalau saya mikirnya ke ini Pak, Rock Lee sama Might Guy. Nonton, ya pasti nonton Naruto juga lah ya gitu. Soalnya yang diserukan berulang-ulang, yang sering didengar sama Might Guy. Nyalakan jiwa muda kalian. Nah itu, Seishun gitulah ya. Iya. Ya singkatnya sih aku tuh selalu bertanya-tanya ya, kenapa Indonesia kayak gini gitu, anjay, mikirin negara ya. Wah. Dan Jauh. Dan aku tuh kepikiran ya solusi yang bisa aku upayakan ya dari generasi aku gitu, orang-orang muda. Jadi aku pengen mention muda itu ada di nama medianya gitu. Jadi ya medianya buat memfasilitasi keinginan orang-orang generasi kita gitu. Itu aja sih gitu. Atau mungkin ini apa tuh, mungkin ke influence juga dari Soekarno. Waduh, gimana tuh? Iya, Soekarno ini pernah ngeluarin quotes kayak gini, berikan saya 10 orang tua, maka aku akan mencabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi beri saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Anjay. Iya, itu salah satu quotes Soekarno yang pernah saya hafal juga sih gitu. Iya, jadi ya mungkin ibaratnya kayak gini, mungkin di acara-acara gitu kan, walaupun udah siang atau malam, sambutannya tuh semangat pagi. Yes. Jadi apa tuh selalu fresh all the time lah ya. Kalau bahasa Jakselnya mah. Jaksel. Oke, pertanyaan terakhir deh gini. Waduh. Apa yang ingin diraih ke depannya dari Warna Muda gitu? Aku sih berharap sesuai cita-cita di awal ya, pengen berperan buat kemajuan Indonesia dari sisi generasi mudanya gitu. Jadi aku pengen setidak-tidaknya ada satu skena yang benar-benar difasilitasi sama Warna Muda gitu. Jadi entah skena apa, mungkin bisa dari Cika Idol atau dari cosplaynya, entah apa gitu. Aku pengen menghidupkan industri itu, si skena itu.
dan ya dari situ perputaran industrinya lebih oke gitu. Itu aja sih berharap. Oh, oke lah ya. Sip ya. Oke, makasih udah ini. Tapi kalau mau ada segmen 2, lo tuh mungkin bisa nanya-nanya juga lah soal JPS Hunter. Tapi ya untuk sekarang kita istirahat dulu aja. Atau kita cukupkan dulu aja lah dulu. Boleh. Iya. Mau Jadi ganti pemain nggak? Kalau memungkinkan mah aku pengen ada satu video singkat aja sih, aku jadi gantian aku mewawancarai JPS Hunter. boleh. Perlu dipisah dulu nggak? Jadi bisa dulu aja nggak apa-apa. Ya, tapi ini belum penutupan. Oh belum. Belum penutupan gitu. Oke. Ya, terima kasih udah nonton video ini. Kalau seandainya kalian suka, kalian like. Kalau seandainya kalian pengen ngasih impresi, silahkan komen aja. Pengen tahu updatean di Jepangan? Follow aja JPS Hunter _ Sama kalau seandainya kalian juga pengen nyari berita juga, bisa ke websitenya Warna Muda. Yes. Iya. Oh, ini bisa di-cut. Orang lupa lagi namanya website. Ada jokes ini soal itu nawarin apa? Ya kayak tadi jangan lupa like kayak gitulah. Waktu itu tuh ada yang bikin tweet di apa? Akun YouTube-nya si Bis. Mr. Bis kan? Ya. Mr. Bis. Waktu awal-awal dia merintis, ada komen bilang, aku report ini konten telanjang gitu. Terus dia ngelanjutin, ya biar orang-orang YouTube pada nontonin sampai akhir gitu. Aku reportin aja. Iya, jadi kalau ada yang mau report, tawarin nggak? Jangan ditonton sama orang YouTube gitu. Mau report apaan? Boleh. Sama kalau mau report boleh. Report tuh ada gini aja. Report akun YouTube ini karena dia mau memberitakan hal-hal yang apa sih namanya? Banzai. Ini bakal saya sensor nih, sex, violence, and nudity. Violence, nudity ya. Iya, gitu. Jadi apa? Bukan PG-13 lagi nih kalau di game aja. Iya, gitu. Nah, iya, kalau mau cari updatean soal berita-berita gitu, saya di Jepangan juga bisa ke Warna Muda tuh kok. Yes. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke circle kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena JPS kan Bifan, dadah.